Bro dan sis sekalian, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada orang yang kelihatannya kerja keras tiap hari, banting tulang, tapi tetap aja nggak kaya? Padahal kalau dilihat, gaji lumayan, tapi kok hasilnya nol besar? Masalahnya bukan di kerja keras, tapi ada yang salah di pola pikir dan kebiasaan kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa banyak orang gagal kaya, dan tentu aja solusi biar kalian nggak terjebak di lingkaran yang sama. So, stay tune sampai habis. Orang yang gagal kaya itu kebanyakan punya satu masalah utama, pola pikirnya salah. Mereka fokusnya ke konsumsi, bukan produksi. Contoh simple, dapat gaji langsung beli iPhone terbaru. Kenapa? Karena mau kelihatan keren. Tapi pertanyaannya, iPhone itu menghasilkan uang atau malah bikin boros? Nah, di sini perbedaannya. Orang kaya fokusnya ke aset produktif. Beli laptop buat bisnis atau investasi saham. Simple, tapi dampaknya gede. Masalah kedua, takut risiko. Banyak orang bilang, aduh, kalau investasi takut rugi. Padahal nggak investasi pun udah rugi karena duit lo tergerus inflasi. Bro, hidup itu selalu ada risiko, tapi yang namanya orang sukses, mereka belajar ambil risiko yang terukur. Kebanyakan orang itu nggak punya roadmap keuangan. Hidup asal jalan, gaji ya habis buat bayar tagihan. Kalau kayak orang naik mobil, gas terus tanpa tahu mau kemana. Nabrak kan akhirnya? Tujuan finansial itu penting. Contohnya, lo harus punya target. Misalnya, dalam 5 tahun, gue mau punya 100 juta buat dana darurat. Dari situ lo bisa bikin langkah konkret, kayak nyisihin 10% gaji tiap bulan. Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Salah satu jebakan paling berbahaya adalah utang konsumtif. Lo tahu nggak mayoritas orang yang gagal kaya itu karena mereka pakai utang buat hal-hal nggak penting? Liburan, belanja barang branded, makan di restoran mewah, semua dari kartu kredit. Ini kayak gali lubang tutup lubang, bro. Dan yang lebih parah, ada yang namanya lifestyle inflation. Semakin besar penghasilan, semakin besar juga gaya hidupnya. Kalau gaji naik, langsung upgrade motor jadi mobil, tanpa mikirin cicilannya. Padahal, yang penting itu bukan berapa besar penghasilan lo, tapi berapa besar yang lo simpen dan investasikan. Ada fakta menarik, 80% orang gagal kaya bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka nggak paham cara kerja uang. Banyak yang nggak tahu apa itu compound interest, diversifikasi aset, atau bahkan bedanya investasi dan spekulasi. Mereka cuma ikut tren. Kripto lagi rame, yuk beli. Tapi nggak ngerti apa itu blockchain. Hasilnya, ya ambyar. Orang kaya itu selalu belajar. Mereka baca buku, ikut seminar, atau cari mentor. Mereka tahu ilmu adalah aset terbesar yang nggak bakal habis dimakan waktu. Terakhir, faktor lingkungan. Kalau lo dikelilingi orang-orang yang doyan nongkrong, foya-foya, nggak punya visi hidup, ya jangan kaget kalau lo juga terjebak di pola yang sama. Coba ubah lingkungan. Cari circle yang bikin lo tambah pinter, tambah termotivasi. Lo pasti tahu pepatah. Lo adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lo. Jadi, pilih baik-baik siapa yang ada di sekitar lo. Nah, bro dan sis, sekarang lo udah tahu kenapa banyak orang gagal kaya. Mulai sekarang, ubah pola pikir lo. Fokus ke aset, bukan konsumsi. Tentukan tujuan keuangan lo. Dan yang paling penting, jangan berhenti belajar soal keuangan. Karena kaya itu nggak cuma soal angka, tapi soal mindset. Gue yakin, kalau lo mulai dari sekarang, 5 atau 10 tahun ke depan, hidup lo bakal berubah total. So, jangan cuma nonton doang, take action sekarang juga. Kalau menurut lo konten ini bermanfaat, share ke teman-teman lo, dan jangan lupa subscribe Ngomong Aja, biar lo nggak ketinggalan insight menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.